Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Alaikum, Salam Pancasila. Bapak Ibu, terutama korban mafia tanah yang saya cintai, sebenarnya kita terkejut ketika Menteri Sofyan Djalil dengan jujur mengakui ada mafia tanah di BPN. Keterkejutan ini membawa pertanyaan, seberapa banyak aparat ATR BPN yang terlibat mafia tanah? Kalau sedikit, ya itulah lumrah. Itu terjadi di departemen lain. Yang kedua, sampai tingkat apakah pejabat yang terlibat itu? Kalau cuma tukang ukur, tukang catat, ya itu gampang diatasi. Tetapi kalau jumlahnya masif, apalagi melibatkan pejabat penting ATR BPN, muncul satu pertanyaan. Benarkah ATR BPN menjadi sarang mafia tanah, bahkan pelaku mafia tanah itu sendiri? Karena tidak ada pendaftaran dan hak tanah yang bisa diterbitkan oleh lembaga lain, instansi lain kecuali ATR BPN di wilayah Republik Indonesia ini. Saudara-saudara yang saya cintai, kita prihatin. Kita mencintai Presiden Jokowi yang sudah berprestasi. Kita tahu Presiden Jokowi memperhatikan keadilan dan kepastian hak tanah di Indonesia. Berkali-kali Presiden memerintahkan gebuk mafia tanah. Satgas-satgas dibentuk. Satgas mafia tanah di berbagai lembaga. Tetapi kayaknya kayak buih-buih yang tidak ada artinya. Menguap begitu saja, bahkan membawa aroma yang tidak sedap, menjelekkan nama Jokowi. Kriminalisasi korban mafia terjadi. Bahkan apa yang kami hadapi ini benar-benar memalukan, karena kami adalah korban perampasan tanah yang sekaligus melanggar hukum prinsip dan prinsip hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam negara hukum, sendi utamanya adalah kepastian dan keadilan hukum. Maka hukum prinsip dan prinsip hukum yang mengatur jalannya pemerintahan dan negara ini tidak boleh dilanggar atau akan menimbulkan kekacauan dan chaos. Misalnya, hukum prinsip. Keputusan presiden tidak boleh dilawan atau dianulir oleh keputusan menteri. Keputusan menteri tidak boleh dilawan oleh keputusan kantah. Ini adalah hukum yang sangat mendasar. Atau dalam prinsip hukum, maka tidak boleh ada hak yang sudah dibatalkan, HGB atau hak tanah yang sudah dibatalkan, menjadi hak baru, alas hak baru, karena akan menimbulkan tumbang tindih. Nah, masalah yang kami hadapi adalah tanah kami atas nama almarhum John Pisanis membeli dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games dengan kwitansi nomor 3/40/KUT/S62 tanggal 12 November 1962. Hak kami dibenarkan oleh Seknek PPK GBK, badan negara yang mengurus aset Gelora Bung Karno, dengan surat B79/PPK GBK / Dirut
garing 5 garing 2010 tanggal 25 Mei 2010. Ditegaskan dalam klarifikasi dengan saber pungli Kemenko Polhukam dengan surat nomor 263 garing PPKGBK garing Dirku garing 12 garing 2019 tanggal 27 Desember 2019 dan diakui oleh ATR BPN dalam laporan Ukur 2202 tahun 2015 yang menyatakan bahwa tanah kami ada di dalam pagar HGB 166 PT Mustika Candraguna Sinarmas Group yang mempunyai hak 7.955 meter persegi tapi telah memagar lahan seluas 10.699 meter persegi. Tapi celakanya kami kaget karena tanah HGB 2 yang sudah dibatalkan itu baik oleh Opstip maupun Menpan berkali-kali ternyata tidak ditindaklanjuti. Kata Kantah ATR BPN Jakarta Selatan Bapak Elias Tejo yang sekarang Dirjen 7, suratnya belum diketemukan dalam klarifikasi dengan Kemenko Polhukam. Lebih mengejutkan lagi, Irjen ATR BPN dalam suratnya menyatakan tanah kami tidak jelas haknya karena sudah ada hak Umar Mubarak Baluwel sejak 62. Jadi mana yang benar ini? Nah, kami bertanya kepada PPKGBK Seknet sebagai badan negara yang menangani aset Gelora Bung Karno dan dijawab dengan surat B35 PPKGBK Dirut garing 04 garing 2022 tanggal 13 April 2022 yang menyatakan bahwa tanah kami sah dan HGB 2 kami kembalikan pada Irjen. Mana yang benar nih? HGB 2 yang sudah dibatalkan menurut Seknek itu sah, benar, atau Irjen yang mengatakan hak kami tidak jelas karena sudah ada HGB 2. Akhirnya diadakan pemeriksaan ulang oleh Irjen dengan menghasilkan keputusan akhir tim yang bernomor MP 0101 garing 3959.3174 garing 10 garing 2022 27 Oktober 2022 yang menyatakan hak kami sah. Sekarang udah jelas. Artinya secara resmi BPN masih mengakui hukum prinsip yang berlaku di Indonesia. Dan HGB sudah dibatalkan, artinya suratnya sudah ketemu. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan oleh ATR BPN untuk melindungi hak kami? Hak kami dapat dari Gelora Bung Karno, Kepres, dibatalkan oleh keputusan menteri. Sekarang sudah ketemu. Apa tindak lanjutnya? HGB 166 beralas HGB 2 yang sudah dibatalkan, yang katanya suratnya belum ketemu, sekarang sudah ketemu. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapat kepastian. Yang lebih menyedihkan, tanggal 2 Oktober kemarin kami bersama dengan tim Irjen bertemu dengan Kakantah ATR Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu. Tetapi Kakantah Jakarta Selatan mengatakan tidak bisa menindaklanjuti
karena ditolak oleh PT Mustika Candraguna, Sinarmas Group. Pertanyaan kami, loh, Sinarmas Group itu tunduk enggak pada hukum Republik Indonesia? Atau ATR BPN di bawah Sinarmas Group? Ini yang menyedihkan. Maka muncul dugaan yang tidak baik. Ada permainan, ada mafia tanah di BPN. Bahkan, benarkah ATR BPN menjadi sarang mafia tanah atau pelaku mafia tanah itu sendiri? Karena kita tahu tidak ada pendaftaran tanah dan hak tanah yang tidak melibatkan ATR BPN. Inilah yang kami temukan dan menjadi kerisauan kami. Kami mohon Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri ATR BPN Bapak Hadi Cahyanto memperhatikan permohonan kami agar ditegakkan hukum dan kedaulatan hukum. Masih berlakukah hukum prinsip dan prinsip hukum Republik Indonesia di ATR BPN? Atau ATR BPN sudah menjadi negara dalam negara karena hukum-hukum itu tidak diperhatikan? Sehingga tidak salah kalau muncul pertanyaan, apakah ATR BPN sudah menjadi sarang mafia tanah, bahkan pelaku mafia tanah itu sendiri. Inilah jeritan korban mafia tanah. Semoga didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.